Bismillahirrahmanirrahim. Makan siang, makan malam. Cakep. Lauknya tetap ikan asin. Cakep. Izinkan kami ucapkan salam untuk penonton sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang ini Cikgu ditemani satu cewek cantik dan satu cowok ganteng. Kita kenalan dulu ya. Ini berkah bagi Spensika SMP Negeri 6 Kayu Agung karena kami memiliki anak-anak hebat yang sangat luar biasa. Kita kenalan dulu di sebelah kanan Cikgu. Silahkan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya R.A. Naila Dwi Marisa. Nah, saya bersekolah di SMP Negeri 6 Kayu Agung, tepatnya di kelas 91. Oke, cukup. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya bersekolah di SMP Negeri 6 Kayu Agung, tepatnya di kelas 95. Artinya dua-duanya sama ya, kelas 9 semua. Sebentar lagi kita akan melakukan kegiatan ujian sekolah. Kalau kemarin kita sudah mengikuti TKA, tes kemampuan akademik. Sudah selesai tahapan itu, nanti insya Allah minggu depan dilanjutkan dengan ujian praktik, kemudian nanti ujian sekolah. Semoga hasilnya maksimal dan menggembirakan. Amin ya Rabbal alamin. Oke, kita mau tanya-tanya ya, tapi enjoy. Kita santai ya. Boleh. Benar-benar santai, jadi jangan sampai tegang. Karena ini kita juga mau menghasilkan anak-anak yang berani tampil, public speaking-nya juga. Dan Cikgu tahu, ini salah satunya ada siswa kita, Naila, yang public speaking-nya mumpuni, alhamdulillah luar biasa sekali. Oke Naila, Ibu tanya dulu. Sejak kapan sih Naila mengenal yang namanya public speaking? Apa itu public speaking? Kalau ditanya sejak kapan, itu sejak kecil. Karena kalau sejak kecil itu Bu, saya tuh orangnya apa ya, kalau kita nyebut itu nyenyes, merepet gitu. Iya. Jadi saya tuh kalau ngobrol sama orang tuh ya suka hati saya aja gitu. Nah, karena dari situ saya mencari bakat saya kan. Kira-kira apa kemampuan saya dari yang biasanya saya lakukan ini, ternyata disebutnya itu public speaking. Nah, mulai dari situ saya memperbaiki. Kira-kira kalau di depan umum gimana nih cara saya ngobrol sama orang-orang, mengajak audiens gitu kan, mengenal kita dan mendengarkan apa yang kita bicarakan. Sebenarnya kalau dibilang bakatnya dari kapan, itu setiap orang tuh punya public speaking, tapi ya setiap orang tuh butuh memperbaiki saja. Jadi gitu ya. gitu. Kami bengong. Memang benar ya? Iya. Oke, ada lagi? Gak ada sih Bu. Begini Naila, juga apa nyebutnya ya? Madon ya? Iya. Oke. Kami ajak ke sini ikut podcast itu pasti dengan alasan-alasan. Contohnya yaitu kalian tergolong anak-anak hebat, anak-anak luar biasa di Spensika. Sebelumnya penonton juga mau tahu nih, kepo mereka. Apa sih kelebihan atau kemampuan dari Naila itu? Apa saja prestasi yang sudah diperoleh? Nah, kalau Naila, prestasi Naila itu ada, tepatnya itu di public speaking. Yang pertama, Naila pernah ikut menjadi finalis dalam lomba sastra siswa nasional. Kebetulan itu langsung ke tingkat nasional. Langsung ke tingkat nasional dan diadakan oleh Puspresna sendiri. Wih, cakep. Terus selanjutnya Naila juga menjadi duta sekolah siaga kependudukan di SMP Negeri 6 Kayu Agung. Dan juga Naila menjadi salah satu duta communication Indonesia. Terus selanjutnya Naila juga mempunyai prestasi membuat cerita pendek dan mendongengkannya sekaligus dari mengikuti perlombaan dari, pokoknya itu lombanya itu dalam rangka Hakordia, Hari Korupsi Sedunia. Terus Naila juga pernah
menjadi salah satu pemenang dari lomba puisi yang diadakan sama Dinas Perpustakaan. Kearsipan. Iya, DKP. kearsipan DKP, ya. Jadi sombong nih ceritanya. Waduh. Ya, itu untuk memotivasi teman-teman semuanya. Ya, betul. Ya, benar sekali. Jadi bagi para penonton, acara ini khusus kami buat untuk memotivasi khusus anak-anak Spensika biar mereka terus berproses dan berusaha untuk selalu menuju kebaikan untuk mencapai prestasi yang lebih baik. Sip, lanjut ya. Oh, ke sebelah dulu deh. Lanjut. Tadi Neila, sekarang Kak Madon. Kak Madon, apa sih prestasi Kak Madon kok bisa tampil berani di sini? Kalau prestasi Madon mungkin emang nggak sebanyak Nela ya, yang banyak banget bisa disombongin. Prestasi yang Madon miliki itu cuma ada 2 yang paling besarnya. Paling itu yang dari ranking juara kelas dari kelas 7 sampai kelas 9 terus juara kelas tuh gak pernah putus-putus. Cakep. Satu lagi apa lagi? Satu lagi tuh yang ini yang paling Madon banggakan sih ini. Lulus di Insan Cendekia of. Oh, keren. Ikutan bangga dong. Ya, kalau gitu pindah lagi ke sini nih. Karena tertarik ibu. Kok bisa kamu lulus? Gimana caranya? Orang lain gak lulus, kamu lulus. Ada tips dan trik? Kalau tips dan trik yang bisa Madon berikan itu paling ya, beli buku lulus Smart Insan Cendekia, Bu. Itu tuh buat sarana belajarnya, Bu ya. Itu tuh kan isinya tuh ada materi juga latihan soal yang ada penjelasannya, Bu. Nah, kalau lebih bagusnya buat tipsnya itu bisa ikut les gitu, Bu. Les yang khusus Smart Insan Cendekia ada di online. Oke, ikut kursus ya. Iya. Kursus. Susah apa sih? Susah apa sih soal-soal yang dibuat waktu ikut tes Man IC itu? Susahnya itu ada susah banget, ada juga yang bisa dijawab dengan mudah. Buktinya kan lulus kan? Artinya mudah dong ya? Iya. Yang susah tuh Madon mikirnya tuh panjang banget tuh paling soal-soal yang matematika, Bu. Ya, soalnya kan mau ngitung dulu jadinya lama buat dijawabnya. Kalau yang mudahnya itu ada soal-soal kayak bahasa Inggris, literasi bahasa Indonesia juga, literasi keagamaan juga bisa jawab dengan mudah juga. Artinya begini, Madon sudah benar-benar mempersiapkan dengan matang ya, apa yang akan dihadapi, kemudian triknya tadi mulai dari buku, kemudian ikut les online, belajarnya itu sampai malam atau bagaimana? Kalau belajarnya itu dari jam 7 sesudah sholat Isya sampai kalau Madon tuh biasanya sampai jam 10, Bu, agar tidur malam itu tetap terjaga pasti. Ya, sekolahnya besoknya juga lebih bisa, segar ya, lebih semangat lagi. Jadi mau ikut tes lancar, di sekolah juga lancar. Oke. Ada lagi nih, kemarin kan waktu ikut tes Man IC itu ada alurnya. Coba ceritakan bagaimana prosesnya itu, alur seleksi Man IC itu. Biar teman-teman yang menonton, teman-teman kalian, adik-adik kelas kalian itu bisa terbayang dan mungkin insya Allah tahun depan mereka bisa ikut juga. Kalau dari awalnya benar, dari awal kenal itu dari brosur. Itu tuh nggak sengaja dikasih oleh Pak Hano. Pak Hano itu ngasih brosur Man Insan Cendekia. Awalnya itu Madon belum ada niatan buat masuk Man Insan Cendekia. Waktu ini Man IC datang untuk sosialisasi ketemu? Ya itu justru yang paling buat hati Madon tuh tergerak buat masuk Man IC. Terus? Sudahnya itu Madon kan awalnya pilihan awalnya itu kan itu SMA 17 Palembang. Nah, tapi setelah ada sosialisasi itu Madon pikir-pikir nih, Bu. Kalau SMA 17 Palembang masih mau ikut tes TKA juga kan? Iya. TKA itu kan jadi penilaian penting buat masuk itu. Tapi kalau Man Insan Cendekia tes TKA itu tidak terlalu dipakai kan. Kan kalau tes TKA itu isinya matematika sama bahasa Indonesia. Iya, numerasi sama literasi. Oke. Matematika itu kan Madon kurang bisa, Bu. Kurang memahami lah kalau bisa dibuat. Sedangkan kalau tes Man Insan Cendekia itu ada banyak materi-materi lain yang bisa Madon pelajari agar bisa masuk. Terus lanjut, habis itu? Sudah kenal,
Madon mulai Jatuh cinta dong ya? ya mulai jatuh cinta. Jadi Madon beli bukunya dulu Bu, beli buku. Madon cari-cari lah les-les apa yang bisa diikutin. Ya. Ada yang ketemu Salam Cendikia namanya. Salam, nama judul bukunya itu. Bukan, judul tempat lesnya. Tempat les online yaitu Iya. Salam Cendikia. Iya. Oke. Nah itu yang ngajarinnya itu alumni. Para alumni Mat IC. Iya. Tertarik lah Madon katanya. Dalam pikiran Madon kan, kayaknya ini bisa Bagus. bikin lebih mudah kan. Iya. Bisa, jadi ada yang ngajarin gitu, nggak ada yang pengalaman. Bilang. Jadi belajarnya itu dari buku sama kadang-kadang dari les. Lesnya itu berapa lama? Lesnya itu nggak lama-lama, paling sejam gue. Dalam jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, atau berapa bulan? Atau berapa hari? 1 hari 1 jam kira-kira ya. Iya. Kemudian 1 minggu tuh 2 hari. 1 minggu 2 kali pertemuan berarti Iya. dalam 1 minggu. Terus selama berapa bulan? Sama 1 bulan. 1 bulan. Iya, mepet soalnya. Ya, artinya nggak begitu banyak ya, nggak begitu lama. Tapi karena memang Madon itu semangatnya tinggi, Iya. terus para pengajarnya memang orang-orang hebat, Iya. akhirnya lulus Lulus. lah Madon. Sudah selesai ikut les, terus Waktu tesnya ya Bu ya, waktu tesnya itu Madon tuh kerjain dulu soal-soal yang mudahnya dulu. oke. Biar gak kehabisan waktu kan. Oh, artinya itu tips ya. Kita selesaikan soal-soal yang mudah dulu, tapi tetap hati-hati dengan waktu. Waktunya itu bisa dibilang dikit lah. Sedikit. Jadi kerjain dulu soal-soal yang mudah, biar kalau kita ngerjain soal yang susah tuh masih ada waktu. Lebih Ya kalau misalnya kerjainnya susah dulu kan takutnya kehabisan Tambah waktu. lama. Iya, tambah lama nanti. Nah sesudah tes, usaha Madon tuh belum selesai di situ aja Bu. Masih ada usaha untuk berdoa dan juga berzikir agar bisa masuk. Nah itu aja Bu, usaha-usaha. Dan akhirnya ketika pengumuman, ketika pengumuman itu paling mendekatkan saya. Itu kan hari itu waktu pengumuman ya. Ceritakan waktu pengumuman. waktu pengumuman itu kan hari Jumat ya Bu ya. Di sini atau di rumah? Di rumah waktu libur itu dari Posisi malam, Belum siang, libur. sore, sore sebelum berbuka puasa Bu. Waktu bulan Ramadan puasa. berarti ya. Iya. Itu waktu sholat Jumat ya, hati Madon tuh deg-degan banget Bu, sangat takut banget lulus apa enggak ini, lulus apa enggak ini. Nah itu tapi Bu ya, waktu sudah diumumin nih, nah itu tuh mama Madon tuh belum pulang dari kerjaan. Jadi kata mama Madon kan, itu bukalah Bu. Gugup mamanya. Iya, Madon nggak mau, kata Madon kan, masih mau nunggu mama dulu, masih barengan mama aja bukanya. Ya waktu mama pulang baru dibuka, ternyata lulus, nangis banget. Wah, pas dulu dong. Wah, nah ikutan. Nangis ya? Nangis bareng Bu, itu bukannya bahagia banget waktu buka itu. Aduh. Coba ikutan ya, kita bahagia seperti Madon. Oke Madon, ada lagi yang mau disampaikan buat adik-adik mungkin? Pesan-pesan buat adik-adik yang mau daftar Man IC. Tetap semangat belajar, jangan lupa pelajarin psikotes dibandingkan yang Oh ya, lain. psikotes. Kayak buku-buku TPA ya, tes potensi Tes potensi akademik. akademik. Ya, bismillah ya. Ya, bisa. Kita lanjut ke Naila. Nei, kan sering ikut kompetisi nih, lomba-lomba. Pasti pernah dong mengalami yang namanya kegagalan atau kekalahan. Sering. Gimana sih rasanya? Rasa kalah? Yang Rasa pasti gagal? itu kecewa ya. Yang pertama kali itu pasti kecewa. Ya sedih banget. Sedih itu pasti sedih banget. Pasti kan setiap kompetisi itu kan kita punya prosesnya masing-masing. Ya, Prosesnya kan panjang betul. gitu kan. Ibu potong bentar, Nih. Kenapa Ibu tanya itu? Karena adik-adik kelas ini yang pernah ikut lomba ataupun yang baru akan mengikuti lomba, mungkin nanti ketemu juga yang namanya kegagalan atau kekalahan. Ibu ingin Naila kasih mereka tips atau trik bagaimana sih cara mengatasi kegagalan atau kekalahan. Yang pasti di hati kalian tuh merasakan kecewa. Tapi jangan karena kekecewaan itu tuh merubah prinsip kalian untuk terus berkembang gitu.
Jadi ya tanamkan prinsip di dalam hati bahwa kegagalan di hari itu bukan segalanya. Kegagalan di hari itu nggak bakal memperhatikan kemenangan kalian. Woi, mantap ya. Bakal ada kemenangan di hari-hari selanjutnya. Ini kayaknya Naila apa ya? PD-nya terlalu tinggi. Ini gugupnya kemana ya? Aduh, kemana ya? Nggak tahu kemana Nggak gugupnya. tahu kemana gue. Oke, baik. Ibu bangga sekali punya anak-anak seperti kalian. Kita doakan bersama, semoga nanti adik-adik kalian bisa meraih prestasi seperti kalian ya. Sekarang terakhir coba sampaikan kepada adik-adik kelas semua atau mungkin teman-teman yang lain pesan-pesan untuk mereka biar mereka berani mencoba, biar mereka mau berusaha tentang kompetisi atau lomba-lomba. Silakan. Yang paling pertama itu percaya diri kalian. Percaya diri itu akan menumbuhkan segalanya di diri. Jadi kalau dibilang pesan tuh nggak pasti, tipsnya kan harus ada tiga pendirian di hidup kalian. Yang pertama, percaya dirinya terus akan meningkat. Yang kedua, motivasi di dalam diri kalian, dari diri kalian sendiri untuk diri kalian sendiri. Dan yang ketiga, harus ada prinsip untuk kedepannya. Jadi nggak boleh nyerah di tengah jalan. Semangat gitu ya. Semangat 45 itu harus ada. Keren ya, sudah sampai ke Jakarta. Masya Allah, ketemu sama para juri yang memang pendongeng luar biasa ya. Itu tingkat nasional ya. Iya. Bukan tingkat provinsi, bukan tingkat kabupaten. Masya Allah. Pasti banyak kenangan-kenangan indah ya. Bertemu dengan teman-teman yang juga sangat luar biasa, memang pilihan-pilihan dari berbagai provinsi. Mau ngulang lagi kayak itu? Mau banget sih Bu. Tapi SMP nggak bisa Nggak bisa. Nanti waktu SMA. Ya begitulah ya obrolan singkat ini. Alhamdulillah walaupun singkat tapi juga ceritanya padat. Semoga cerita-cerita dari Naila dan Madon ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman, buat sahabat, buat keluarga, buat siapa saja, baik di Spensika maupun sekolah-sekolah. Teruslah berproses ya, karena berproses itu sangat baik. Tidak ada yang langsung tiba-tiba jadi, tiba-tiba bagus. Semuanya ada prosesnya. Ada yang mau disampaikan lagi, Naila? Madon? Nggak ada ya? Ibu jadi terharu ini. Tuh, ada teknisi kita, Ibu Tia. Bagaimana tidak Ibu terharu? Sebentar lagi, insya Allah, di bulan Mei kalian ujian sekolah. Di bulan Mei juga kalian akan berpisah dengan kami, para guru, para pegawai yang selama ini sudah hampir 3 tahun bersama kami, membersamai kami dengan penuh cinta, dengan dedikasi kalian, dengan banyaknya pemberian kalian kepada sekolah, baik itu prestasi maupun saran-saran kalian kepada kami. Semoga kalian menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat. Amin ya rabbal alamin. Oke, di akhir podcast ini tidak lupa Ibu juga akan memberikan pantun buat para penonton. Seperti biasa, jawab dengan cakep. Oke, ke Palembang membeli kursi. Cakep. Tidak lupa membeli dasi. Cakep. Belajarlah dengan penuh dedikasi agar masa depan cerah berseri. Satu lagi, burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Burung cantik berasal dari Papua. Cakep. Cukup sekian, terima kasih. Semoga sukses untuk semua. Saya Evi Nutriastuti. Saya Era Naila Dwi Marisa. Saya Muhammad Ramadan. Kami mohon undur diri dari podcast Songketku, seputar obrolan yang kreatif dan kreativitas. Sampai jumpa di akhir
Kapan-kapan kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.